Ya, ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are from Group 8, and I am Siksa Marsando dengan NIM 011 and my friend Muhammad Wahyudi NIM 032, Muhammad Arya NIM 083, Anindya Susha Abimanyu NIM 088, and Bintang Septian NIM 074. Today we would like to present our topic entitled Automotive Decarbonization Synergy of Lightweighting and Electrification in China. In this presentation, we will discuss how the automotive industry, especially in China, is trying to reduce carbon emission through innovative strategies. We will focus on two main approaches, which are lightweighting and electrification, and how these two can work together to achieve carbon neutrality. We hope this presentation will give you a better understanding of the challenge and solution in the future of the automotive industry. Thank you for your attention, and let's begin the presentation. Kita lanjut Mas Wahyu, slide kedua. And slide 2, research objective. Breaking the automotive carbon paradox. There is a contradiction paradox in reducing carbon emission in the automotive sector. Central research question. Aluminium production emits 3 and 5 times more carbon than steel, and EV battery production with emissions during manufacturing. And problem, how can the solution reduce emission without increasing manufacturing emission? Jadi kita di sini itu untuk penelitian utamanya adalah intinya aluminium, yaitu kita menggunakan aluminium ya biar lebih ringan dan produksinya 3-5 kali lebih banyak karbon dibanding baja. Dan kita menggunakan baterai EV untuk mobil listrik menghasilkan emisi besar saat produksi awal. Masalahnya, bagaimana ada dua solusi ini tetap bisa menurunkan emisi tanpa memperburuk emisi produksi. And next, the Marco challenge. China produces over 33 million vehicles annually, and automotive sector contribution about 25% of global carbon emission, and meaning large-scale production makes decarbonization very challenging. Masalah besarnya adalah produksi kendaraan Cina, yaitu lebih dari 30 juta unit per tahun.
dan industri otomotif menyumbang kurang lebih 25% emisi karbon di global, yang mengartikan industri ini sangat besar. Jadi sulit menekankan emisi tanpa strategi yang tepat. Next, proposed dual strategi. A. Lightning weighting and still 7 gram per centimeter cubic, and with aluminum to 69 gram per centimeter cubic. Goalnya reduce recycle waste and improve energy efficiency during use, and the electrification transmission from internal combustion engine atau ISA to electrical vehicle or EV will reduce emission during vehicle operation. Untuk solusi utamanya yaitu dari A, lightweighting atau mengganti baja 7,8 gram per centimeter kubik menjadi aluminium 2,69 gram per centimeter kubik. Tujuannya yaitu mengurangi berat kendaraan dan menghemat energi saat digunakan. Untuk poin B, elektrikalnya. Perubahan dari ICE atau mesin bensin atau diesel menjadi ke EV, mobil listrik. Tujuannya untuk mengurangi emisi saat kendaraan digunakan. Next, point 5, carbon deficit graph. Recycle production increases and carbon target decreases and creates a gap called carbon deficit, meaning product growth conflict with emission reduction target. Untuk poin kelima, grafik yang ditunjukkan yaitu produksi kendaraan menjadi meningkat, target pengurangan karbon menurun, dan terjadi gap antara produksi kendaraan meningkat dan target pengurangan karbon menurun. Itu disebut karbon defisit, yang artinya produksi kita itu naik tapi target emisi kita turun. Jadi terjadi ketidakseimbangan. Point 6, manufacturing emission paradox. Illustrate with a balance scale. Left with manufacturing emission and right decarbonizing goals, meaning there is a trade-off between production and environmental goals. Untuk poin ke-6 tentang manufacturing emisi ini, di ilustrasi timbangan tersebut, yang kiri menunjukkan emisi produksi tinggi dan yang kanan menunjukkan solusi dekarbonisasi. Maksudnya adalah agar konflik antara produksi dan tujuan lingkungan itu menjadi seimbang dan tidak menimbulkan hal yang membuat kita itu kurang bisa menemukan solusinya. Untuk point 7, final solution. The combination of lightweighting and electrification can reverse the carbon deficit. Explanation: when combined properly, lightweighting and electrification
can reduce emission in the long run. Untuk poin ketujuh, final solusinya adalah dengan kita menggabungkan antara komposit lightweighting ataupun karbon tersebut dengan mobil berbahan bakar listrik atau yang menggunakan listrik EV agar bisa mengatasi masalah dan menurunkan emisi jangka panjang. Inti dari pada slide ini yaitu walaupun material ringan dan mobil listrik punya dampak emisi di awal, jika digabungkan dengan strategi yang tepat, tetap bisa menurunkan emisi secara keseluruhan dalam jangka panjang. Main idea, although lightweight material and heavy discharge emission during production, their combined use can significantly reduce overall emissions in the long run. Bisa dilanjut ke slide ketiga dan saya serahkan kepada teman saya. Next, slide 3, methodology, dynamic material flow, and life cycle assessment (SDA). Analytical framework. The study utilizes dynamic material flow analysis to track material shifts across the destination policy scenarios from 2025 to 2060. Number 1, gasoline. Current policy trajectory. Yang dimaksud gasoline itu adalah mengikuti kebijakan saat ini tanpa perubahan besar. Yang kedua, decarbonization medium emission reduction target. Yang dimaksud poin kedua ini adalah pengurangan emisi tingkat menengah. Yang ketiga ada carbon neutrality, absolute decarbonization with 100% EF emission by 2060. Yang ketiga itu dekarbonisasi penuh dengan target 100% kendaraan listrik pada 2060. Strict assessment boundary emission reduction into two ways to isolate carbon penalties. Yang pertama ada yang ini adalah maksudnya itu batasan analisis asesmen boundary. Analisis ini dibagi menjadi dua fase utama untuk menghitung emisi secara jelas. Yang pertama ada vehicle cycle, yaitu siklus kendaraan yang meliputi material extraction, steel atau aluminium, manufacturing and assembly, yaitu yang meliputi ekstraksi material, produksi baja atau aluminium, proses manufaktur, dan perakitan kendaraan. Yang kedua ada full cycle yang terdiri dari electricity generation, full production, and driving usage. Nah, ini adalah siklus energi atau bahan bakar yang meliputi pertama ada produksi energi listrik atau bahan bakar. Yang kedua, distribusi energi. Yang ketiga, penggunaan saat kendaraan berjalan. Nah, yang ketiga ada projection model. Dan suatu argument model to this solution. Nah, ini adalah life cycle assessment flow. Ini adalah diagram yang menunjukkan dua rantai proses. Yang pertama ada vehicle cycle,
Yang kedua ada full cycle. Nah, yang pertama ini adalah dari tambang pabrik, terus ke pabrik, terus ke mobil. Yang kedua ada full cycle, yaitu dari sumber energi, pembangkitan, terus ke pembangkit, terus ke pengisian, terus ke penggunaan. Nah, dan di sini yang terakhir ada model proyeksi menggunakan model kompleks untuk memprediksi. Nah, ini ada grafik kepemilikan kendaraan. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan adalah kepemilikan kendaraan meningkat tajam hingga sekitar 2047 puncak sampai 2094 juta unit. Yang kedua, setelah itu menurun menjadi sekitar 468 juta pada 2060. Terus artinya itu yaitu permintaan kendaraan akan mencapai titik jenuh dan setelah puncak pasar mulai stabil ataupun menurun. Kesimpulannya yaitu metodologi ini digunakan untuk membandingkan dampak lingkungan dari berbagai kebijakan. Yang kedua, mengidentifikasi sumber emisi terbesar produksi vs penggunaan. Yang ketiga, memprediksi masa depan kendaraan dan kebutuhan material. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Okay. Okay, the next topic is the path to absolute decarbonization. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana industri otomotif menuju nol emisi karbon melalui 4 poin utama. Yang poin pertama, fleet transition atau peralihan kendaraan. Under the carbon neutrality scenario, ICE passenger vehicle production drops to zero by 2060. Electric vehicles achieve 100% market penetration stabilization at 35 million annual units. Jadi kendaraan berbahan bakar bensin atau diesel atau ICE yang disebut ICE ini akan menurun drastis hingga 2060, digantikan oleh kendaraan listrik atau electric vehicle yang mencapai hampir 100% pasar. Kemudian produksi kendaraan tetap stabil sekitar kurang lebih 35 juta unit per tahun. Intinya dunia itu akan beralih sepenuhnya ke mobil listrik. Kemudian poin kedua yaitu material decoupling atau efisiensi material. Demand for automotive metals decouples from vehicle production, peaking early in 2030 at 40,47 million tons. By 2060, steel usage drastically drops to 0,26 under 0,51 tons per vehicle. Jadi penggunaan logam seperti baja dan aluminium akan menurun. Puncaknya terjadi sekitar tahun 2030 dan terus turun hingga tahun berikutnya.
Kemudian pada tahun 2060 penggunaan baja turun menjadi 0,26 sampai 0,51 tons per kendaraan. Jadi mobil masa depan lebih ringan dan efisiensi bahan. Kemudian poin yang ketiga yaitu overcoming the carbon penalty. Electric vehicle break even. 24,854 until 36,227 km. Light weighting break even 26,558 until 68,172 km. Given a 150,000 km vehicle lifespan, the net carbon benefit is universally positive. So, mobil listrik awalnya punya jejak karbon tinggi karena produksi baterai, tapi setelah dipakai sekitar 24.000 sampai 68.000 km, emisinya menjadi lebih rendah dibanding mobil biasa. Dalam umur pakai 150.000 km, hasilnya tetap lebih ramah lingkungan. Jadi walaupun awalnya mahal karbon, electric vehicle tetap lebih baik dalam jangka panjang. Next, point 4, the ultimate payoff atau hasil akhir. Fuel cycle emission collapse entirely, combined lightweighting and electrification yield a 92.07% drop in driving emission by 2060, or leaving only 45,62 million tons. Jadi emisi dari seluruh siklus kendaraan bisa turun drastis. Kombinasi mobil listrik dan material ringan menghasilkan penurunan emisi hingga 92,07% pada tahun 2060. Kemudian total emisi turun dari 600 juta ton hingga menjadi 45,62 juta ton. Intinya dampaknya sangat besar untuk lingkungan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu untuk peralihan ke mobil listrik itu tidak bisa dihindari. Teknologi membuat kendaraan lebih ringan dan efisien. Walaupun ada tantangan di awal, hasil akhirnya adalah tetap pengurangan emisi besar-besaran dan lingkungan lebih bersih. Oke, next. Saya serahkan ke Abimanyu. Okay, di slide 5, conclusion and implication the strategic action roadmap. The invisible sphere, the circular economy, shrinking primary material demand is driven heavily by recycling. Not just lighter cars by 2060, and
90%. Recovery rate displaying 11,026 million tons of secondary steel and 20,083 million tons of secondary aluminium by passing heavy polluting primary melting. Jadi dari kesimpulan dan implikasi peta jalan aksi strategis, penyelamat tak terlihat yaitu ekonomi sirkular. Pemulihan aluminium berbasis green gas didorong oleh remelting atau peleburan ulang yang sangat efisien, bukan oleh aliran scrap yang ringan. Pada tahun 2060, sistem yang dioptimalkan mencapai tingkat pemulihan sebesar 90% dengan menghasilkan 11,26 juta ton aluminium sekunder dan 20,83 juta ton aluminium sekunder, menghindari proses primary smelting yang sangat mencemari. Di sini ada 4 poin, 4 poin, 1 point, integrated planning, embed lightweight design at the genesis of electrical vehicle platform development, yang dimana perencanaan terintegrasi, mengintegrasikan desain berbobot ringan sejak awal pengembangan platform kendaraan listrik atau electrical vehicle. 2 point, recycling optimization, build robust closed loop system to guarantee 90% recovery rate, yaitu optimasi daur ulang, membangun sistem closed loop yang kuat untuk menjamin tingkat pemulihan kurang dari 90%. 3 point, electrical vehicle battery synergy, advanced cell to chassis engineering where lighter frames offset high capacity battery weight. Sinergi kendaraan listrik yaitu baterai memajukan rekayasa cell to chassis, di mana rangka yang lebih ringan mengimbangi berat baterai berkapasitas tinggi. Last point, 4 point, grid decarbonization, synchronous mass EV adoption with renewable energy development in manufacturing zone. Dekarbonisasi jaringan listrik, menyelaraskan adopsi kendaraan listrik dengan penerapan energi terbarukan di zona manufaktur. Jadi pada kesimpulan di slide keempat, slide 4, penerapan konsep sirkular ekonomi pada aluminium di industri otomotif, khususnya kendaraan listrik, menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi material sekaligus menekan dampak lingkungan. Dengan sistem daur ulang yang optimal, tingkat pemulihan aluminium dapat mencapai lebih dari 90%, sehingga mengurangi ketergantungan pada proses produksi primer yang lebih mencemari. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan strategi terintegrasi mulai dari desain kendaraan yang ringan, optimalisasi sistem daur ulang atau closed loop, inovasi teknologi baterai dan struktur kendaraan, hingga penggunaan energi terbutuhkan dalam proses manufaktur. Kombinasi langkah-langkah ini akan mempercepat transisi menuju industri otomotif yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon. Lanjutan next slide. National efficient beakupit perkebadeo dapat mobility. The bus is a software
is as significant difference the skip argument underneath support when reflecting when analyzed to outflow effect is to manufacturing banalities soal let us say sebagai for long term tetap di stadion. Pada rasa yang tepat, penelitian menunjukkan bahwa tangga pendek dari manufaktur komponen dengan merupakan hal diperlukan untuk menambah dekomposisi jangka panjang ekonomik teorik fisik model profesional ada sifat ekonomik and industrial to wait get by sudah they of a from nearby badaya consumption food is Komplit ekonomi modern yang diterapkan di Hong Kong membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan industri yang agresif dapat dipisahkan dari teras konsumsi budaya imbas transformasi rantai pasok. Transformasi ini akan mendefinisikan ulang rantai pasok budaya global pemerasa adaptasi terhadap aluminium sekunder dan teknik kendaraan listrik shock room artificial sebagai transformation. This is not good or rational station as the first market. We is internal transformation. We intervene the combined budaya survey. This is for the winter adaptation to support aluminium and the and look at the idea terdapat efektif dibanding sebuah tidak untuk membebas dan dapat tempat terhadap infeksi yang dapat karbon ketika dianalisis melalui ekosistem hidup bervariasi pada jangka pendek ada hambatan sementara yang diperlukan untuk inovasi jangka panjang dan konflik ekonomi.
Kok membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan industri yang intensif dapat berhasil dibesarkan dari sejak konsumsi berdaya pribadi. Transformasi rangai kosong universal ini bukan sekedar transisi nasional sebagai masa terbesar di dunia. Transformasi internal ini akan mendefinisikan ulang rangai kosong berdaya global pembesar adaptasi di seluruh di dunia terhadap aluminium sekunder dan teknik offshore set-top. Terima kasih. Mas Wahyu bisa lanjut untuk penutupan. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Versis area